Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan komputer dalam bidang kesehatan yang terkait dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Yaitu sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Ada pula tujuannya interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat useful dan mudah dioperasikan oleh user atau user friendly. Yang kedua yaitu fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem dibuat sesuai dengan perencanaan sebelum menggunakannya. Yang ketiga yaitu keamanan. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Yang keempat, efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaannya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan user. Yang selanjutnya memasuki sesuai dengan judul saya yang terkait dengan interaksi manusia dan komputer, yaitu peranan dan penerapan komputer dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, komputer sangat berperan penting. Penggunaan komputer dan dalam bidang kesehatan tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh para penggunanya saja, tapi juga oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Perangkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Yang selanjutnya yaitu komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peranan-peranan tersebut antara lain. Yang pertama yaitu bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyaknya data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, bidang farmasi. Dalam bidang obat-obatan, komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi. Misalnya untuk merekod resep dan dosis, serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Misalnya seperti obat Panadol, Feminax, Ponstan adalah obat penahan rasa sakit. Yang ketiga yaitu mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer atau DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi, karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama jenis penyakitnya. Yang keempat yaitu memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak. Data-data personalnya pasien juga dapat dilihat dengan mudah. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melakukan rekaman hasil periksa, keluhan, dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh si pasien tadi. Tanggal kedatangan pasien terakhir kali berobat juga bisa dilihat, rekod resep yang pernah diberikan, dan masih banyak lagi
yang bisa kita lihat dengan data-data yang sudah kita simpan. Yang selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian ilmiah yang sering dilakukan dalam bidang kesehatan sangatlah bergantung pada penggunaan komputer. Penggunaan komputer dapat memaksimalkan hasil penelitian. Karena dengan adanya komputer, penelitian itu dapat ditelusuri lebih dalam dan lebih detail. Misalnya penelitian untuk mendeteksi bakteri atau virus baru, mendeteksi DNA, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Telah ditemukan begitu banyak alat yang canggih untuk melihat organ bagian tubuh dalam manusia. Namun, hampir seluruh alat tersebut masih bergantung pada perangkat komputer sebagai sarana untuk penyaluran data ataupun gambarnya. Oleh karenanya, komputer memiliki peranan yang vital juga dalam melihat dan menganalisa organ-organ tubuh manusia tersebut. Organ-organ tubuh. Yang pertama yaitu sistem computerized axial topography. Sistem ini berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Yang kedua yaitu USG, ultrasonography. Sistem ini adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi dari 250 kHz sampai 2000 kHz, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu single photon emission computer topography. Sistem ini merupakan sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Yang selanjutnya yaitu nuclear magnetic resonance. Sistem ini mendiagnosa dengan cara memagnetkan nukleus atau pusat atom dari atom hidrogen. Yang selanjutnya yaitu magnetic resonance imaging. Adalah suatu untuk pemeriksaan organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Yang selanjutnya yaitu helical CT scan. Adalah alat untuk pemeriksaan organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Paling kecil jarak antara potongan 3 mm. Jadi hampir sama ya dengan magnetic resonance imaging penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan di atas. Yang pertama yaitu mendiagnosa suatu penyakit dan menentukan obat yang cocok. Ini kesimpulan dari penjelasan kita di atas tadi. Yang selanjutnya yaitu melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Memonitoring status pasien, merekod data pribadi pasien dan riwayat penyakit pasien. Yang selanjutnya melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan, memasukkan, menyimpan, mengelompok, dan mengolah data-data secara cepat dan mudah. Yang selanjutnya mendeteksi DNA seseorang, mengecek dan mengetahui hasil tes darah dari laboratorium. Yang selanjutnya sebagai alat bantu dalam pemeriksaan medis. Jadi tentang bidang kesehatan ini peranan dalam bidang kesehatan ini sangat penting ya. Ada kaitannya dengan komputer. Jadi bidang kesehatan ini memanfaatkan komputer untuk membantu agar dalam organisasi itu mudah untuk menyimpan data-datanya, untuk merekap data-datanya. Terima kasih dari saya.
atas penjelasan presentasi tadi. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.